Iga Radio, radionya Saudagar Iga. 87,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Saudagar Iga Radio di malam ini. Senang sekali untuk malam ini kita ketemu lagi. Ya, tentunya di Jaksa Menyapa. Ya, Jaksa Menyapa malam ini kita akan mengupas tuntas tentang dampak negatif dan sanksi pidana bagi pelaku judi online. Jadi Saudagar Iga, kita tahu bahwa judi online ini semakin marak di era digital ini, dan banyak masyarakat terjebak. Untuk membahas topik ini lebih dalam, sudah hadir di studio kita Bapak Dery Fuad Rahman SH, selaku Kasih Intel Kejaksaan Negeri Baru, ya, dan Bapak Andi Muhammad Sahib SH, ya. Selamat malam Pak. Malam. Ya, yang sudah hadir juga pada malam ini, ya. Dan Saudagar Iga dimanapun Anda berada, acara malam ini tentu perlu kami sampaikan bahwa Jaksa Menyapa hadir kerjasama dengan Iga Radio dan Kejaksaan Negeri Baru, ya. Jadi untuk Anda semua, ya mungkin nanti karena tema kita pada malam ini adalah judi online, ya, siapa tahu ada yang mau bertanya dengan narasumber kita, boleh Anda chat baik melalui YouTube, chatnya di situ bisa, karena saat ini kita tengah langsung atau live juga di YouTube Iga Radio. Ya, untuk itu saya langsung saja ke sapa dulu narasumber kita sudah hadir malam ini. Ya, kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Ya, gimana kabar Pak ini? Saya ke Pak Dery dulu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Iya, banyak kegiatan ini. Iya, cukup padat. Cukup padat karena ya, rutinitas lah. Iya, rutinitas. Ya. Iya, ini Dan mungkin kalian juga mau bicara, mungkin sekarang mohon maaf, jaksa saya siapa? Iqbal. Iya, Pak Iqbal. Karena emang ada alasan penting, dia ada cuti. Iya. Jadi tadi persiapan pulang, makanya diganti, ini salah satunya dengan calon jaksa juga. Iya, tadi yang kita promosikan bahwa ada Pak Iqbal yang hadir, ya, tapi tidak mengurangi lah. Nah, ada Pak AM Sahib yang akan temani kita pada malam ini. Ya, baik, Pak Sahib, gimana kabar? Alhamdulillah sehat, dan di bulan-bulan ini akhir tahun jadi lebih semangat saya. lebih semangat. Asik. Oke. Kalau kita bicara ini judi online. Judi online ini saya mulai dari Pak Dery dulu. Mungkin bisa dijelaskan ini sebenarnya apa itu judi online dan bagaimana fenomena berkembang di masyarakat ini. Iya, mungkin bisa langsung dijelaskan sama Pak Dery. Iya. Ya, memang kenapa kita mungkin malam ini atau hari ini kami dari Kejaksaan Negeri Kejari Baru mengambil tema terkait dampak negatif
dan sanksi pidana bagi pelaku judi online. Ya. Hal ini juga memang mendapat perhatian juga dari pemerintah khususnya pusat, juga dari Kejaksaan Agung, bahwa memang judi online ini sudah cukup merebak karena mudahnya masyarakat ini untuk bisa ikut gitu kan, atau juga masuk untuk mencoba gitu. Ini memang mungkin saya mau jelaskan dulu kenapa kita harus kenapa judi online gitu kan. Karena sebenarnya dari awal-awal tahun ini itu sebenarnya kami udah difokuskan untuk bagaimana untuk menerangkan bahwa tindak pidana atas kegiatan judi online itu ada gitu loh, ada sanksinya dia. Nah, masyarakat ini perlu juga tahu, sambil juga dia bisa mengetahui diri bahwa perbuatan dilakukan itu bisa juga membuat dia tuh ke perbuatan pidana, berarti bisa dihukum gitu kan. Gitu. Nah, terkait yang judi ini kan mungkin seorang juga tahu itu sebenarnya ada permainan yang sifatnya untung-untungan dan ada menggunakan uang gitu kan. Bagaimana yang menang itu dengan aturan-aturan yang sudah disepakati ataupun peraturan atau metode-metode yang sudah dibuat atau disusun sedemikian rupa yang mana kalau kita menang itu mendapatkan sejumlah uang gitu kan. Dan pasti juga hitungannya judi ini sifatnya harus berupa untung-untungan gitu. Kalau bisa ditebak kan bukan judi namanya gitu kan. Memang pertama itu, keduanya judi memang secara hukum dia dilarang di Indonesia pasti. Agama juga. Di agama apalagi jelas. Itu perlu juga memang ya kita saling mengingatkan lah ya kalau betul memang situasi ekonominya Indonesia memang seperti itu. Dan salah satu peran kenapa judi online ini marak juga adalah salah satunya adalah ekonomi ya. Terus kenapa juga kita menunjukkan judi online, karena cukup banyak. Yang mirisnya lagi itu uang yang berputar di sana itu hampir 300 triliun Pak, 2023 kalau nggak salah saya baca itu. Berapa? Sekitar kurang lebih 300 triliun kurang. Perputaran uang 300 triliun. Kita aja sekarang kekurangan dana uang itu untuk APBN kurang lebih 2.678, sekitar 2,9-an lah. Itu hanya mendekati hanya 1 tahun perputaran orang di sana. Begitu. Dan yang pasti judi ini kan dia diikuti orang-orang yang memang pada dasarnya bisa paham, dia yang memang mencoba mencari peruntungan di situ. Dengan uangnya mungkin dia dapatnya juga susah payah gitu loh. Gitu. Kalau bukan kita yang bisa menerangkan, kita, kalau kita menakuti, semua orang mungkin tahu judi itu sebenarnya dilarang gitu kan gitu. Cuma kita lihat juga, oke lah, di sini kita coba memberikan pemaparan terkait mungkin nanti sisi pidananya, dampak negatifnya juga seperti apa. Mungkin sedikit atau kurang mungkin nanti kami sampaikan. Kami juga sambil belajar untuk bisa menjelaskan Pak gitu kan ya. Bukan juga orang yang sok alim atau pintar, tapi kita juga bisa mengingatkan gitu kan terkait perbuatan judi online itu. Online dalam hari ini terangkut nanti undang-undangnya di ITE. Nah, itu sifatnya berupa elektronik. Nah, nanti bisa dibukanya secara maya atau daring ya. Itu mungkin penjelasan judi online. Yang pasti pidananya tetap ada. Nanti mungkin kita bahas kalau ada pertanyaan lagi mungkin dari Pak Jalil. Sambil berjalan aja. Oke. Mungkin langsung ke Pak Iqbal. Pak Sahib. Pak Sahib. Pak Sahib. Ini dampak atau apakah dampak negatif dari judi online ini? Baik dari sisi ekonomi, sosial maupun psikolog, khususnya bagi keluarga. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kasih Intel tadi, bahwa judi online ini mengapa kita jadikan perhatian, karena memang dampak negatifnya sangat besar, Pak. Nah, adapun diantaranya tentunya kerugian finansial yang sangat besar, tidak hanya bagi pemainnya saja, tapi bahkan berdampak kepada
perekonomian negara. Bayangkan jika seperti yang dikatakan Pak Kasintel tadi 300 triliun untuk 1 tahun, itu kan tentunya berarti 10% dari APBN. Nah, terus kedua adalah hubungan sosial, hubungan sesama manusia, bermasyarakat, dan juga bahkan keluarga. Berapa banyak kemudian orang-orang yang bercerai itu karena disebabkan oleh salah satu dari keduanya ini kecanduan main judi online. Nah, yang kemudian juga ada merusak faktor hubungan sosial juga karena orang yang kecanduan main judi online, Pak, maaf ini suka ngutang, pasti suka ngutang. Kalau sudah kalah, dia lihat lagi iklannya, iklannya menang besar. Nah, dia berharap juga ini kayak di iklan judi online. Wah, bisa menang besar. Utang lah kiri kanan, bohong kiri kanan. Akhirnya tidak ada yang percaya, rusaklah hubungan sosialnya. Dan akhir-akhir ini juga kan banyak kita temukan berita orang-orang yang akhirnya bunuh diri, mengakhiri hidup karena terlilit utang. Rumah digadai, sawah digadai, bahkan mungkin rice cooker yang masih ada nasinya. Kalau dia bisa jual untuk judi online, dia jual, Pak. Karena saking kecanduan judi online. Dan karena judi online ini merupakan suatu kejahatan, tentunya kejahatan tidak pernah sendiri. Kejahatan selalu menggandeng kejahatan lain. Dari perjudian online awalnya tidak butuh uang, akhirnya mencuri motor, menipu, atau bahkan hasil kemenangan judi online-nya digunakan untuk membeli narkoba. Itu banyak sekali tuh perkara-perkara begitu, Pak. Iya. Wah, sungguh miris sekali kalau kita dengar, dan tentu betul itu nggak pernah bilang ada lagu itu judi. Ada pula yang main dukun, Pak. Ada pula yang main dukun. Ini modus-modusnya dia. Main dukunnya bagaimana tuh? Nah, lihat di situ bilang, bagaimana modusnya itu? Kalau jadi dia minta pendapat ke dukun misalnya. Ini pernah juga saya temukan ini sebelum saya masuk ke jaksaan. Cocok deh. Sepertinya pengalaman. Dia ini telepon inilah orang-orang yang katanya pintar, ditanya waktu-waktu yang baik untuk saya main judi ini kapan. Itu saking, jadi memang selain finansial, keimanan juga dirusak, Pak. Dari betul sebenarnya. Saya jadi terpikir juga. Memang salah satu dampak dari judi ini karena kita ini sudah terjebak. Jadi judi ini kan orang masuk dengan dia mencoba sesuatu peruntungan, Pak. Mencoba dengan uang yang tadinya mungkin untuk usaha. Dia pakai judi. Itu judi. Akhirnya dia bilang, aduh, saya pinjam dulu lah pakai untuk judi. Nanti ternyata kalah. Gitu. Tapi inilah jatuh judi karena peruntungan. Sekalinya mungkin dia pakai ternyata beruntung. Hoki nih. Ada. Dia coba lagi. Inilah jahatnya. Dia memancing terus supaya kita sampai poin gitu habis. Ini yang batasan-batasan tadi yang dulu kita coba terapkan atau kita coba beritahukan, diingatkan supaya jangan. Akhirnya terjadi karena kejadian apa? Pertama mungkin tadi jadi sirik. Ketemu dengan orang yang gaib-gaib kan, dari info hitung-hitungan gitu kan, ke pohon atau ke yang lain-lain gitu kan, itu udah jelas menjauhkan diri gitu kan. Sudah nggak produktif, mencari sesuatunya yang goib, salah lagi, belum tentu lagi menang gitu kan. Keduanya pinjaman online. Ada juga pinjol online. Nah, ini yang tadi sebutkan salah satu contoh yang kemarin yang meninggal itu memang nggak semuanya dari judi sebenarnya. Cuma ada yang kegiatan dari pinjaman online yang memang kurangnya kita punya kekurangan kita masyarakat itu adalah terkait literasi keuangan. Cara dia membukukan atau mengatur keuangan di situ, kita masih belum punya ke arah situ. Penting uang ada apa nih? Pakai apa nih? Bisnis kah apa? Nggak disimpan, invest dulu kah? Gunakan untuk bekerja atau misalnya untuk membayar sesuatu atau mungkin di saving untuk tabungan gitu kan. Ini hal yang seperti ini literasi kalau nggak dipakai kacau semuanya, Pak. Udah hutang.
Yang dulu main rugi, pinjolnya juga berbunga. Karena memang kita meminjam dengan orang persen per persen, tau gitu. Sama perdata kita pinjam juga. Itu harus dibayar juga. Orang berutang harus membayar. Tambah lagi dia cara mengatur, tidak orang kepepet berbuat sesuatu pidana, mencuri. Gitu. Jadi hal seperti ini kalau enggak kita pinjaman online aja nggak seluruhkan dari karena berjudi cuma. Perputaran di Indonesia aja tahun 2023 yang tadi saya baca itu kurang lebih 72 triliun. 92 ya sekitar segitulah. Coba bayangkan dengan perputaran judi online tadi, Pak. Betul. Kalaupun itu mandek gitu kan itu. Judi online itu kan diputer. Mohon maaf. Pernah waktu kemarin saya lihat di YouTube. Judi online ini sebenarnya itu hanya disetting. Iya, itu juga saya mau sampaikan. Karena saya lihat ada settingan katanya dari 10 yang di situ slot yang hanya satu yang dimenangkan. Dimenangkan. Dan itu pun diatur bahwa dia poin ke seberapa dia di itu. Dikasihkan kemenangan itu hanya untuk menarik dia, oh iya gue menang nih, gue lagi on nih ya. Saya tambah itu. Padahal ruginya mungkin udah 40 atau 50, dia dapat 10 juta, dipancing lagi untuk ternyata naik sekali 20, diturunin lagi, dia oper lagi masuk. Terus. Bayangkan pokoknya kalau judi tidak ada untung. Tidak ada. Pasti buntung. Nah, yang jadi masalah kenapa batas judi online ini karena kalau penggunaan tahun 2023 kalau saya baca juga itu dari jumlah masyarakat di Indonesia itu 80%-nya adalah pengguna internet aktif. 80%. 80% dari jumlah penduduk Indonesia 80% adalah pengguna internet aktif. Dan sementara kalau judi online, kalau pemerintah tidak menutup dengan kemarin ditangkapnya itu yang dari Kominfo, itu di loss terus, di make cover terus itu masuk orang. Bayangkan mulai dari anak-anak, orang tua. Ini yang saya takuti anak-anak betul. Terus orang tua dan zaman ekonomi yang ini semua bisa terserap ke situ. Bayangkan Pak, kita pakai kemarin yang saham aja udah banyak yang jebol, apalagi itu saham aja udah sebenarnya. Sekarang dengan pakai judi. Saya pikir kalau kita tidak bisa mengingatkan, sulit memang kalau orang dipancing dengan suatu hal yang menarik angan-angan bahwa kita mau kemungkinan menang. Karena orang berpikir kita main ini pasti Anda dapat uang besar, keuntungan besar. Itu susah kita menyetop diri kan, semua orang pengen bahagia. Pancingannya nih yang luar biasa. Betul. Sambil berjalan. Mungkin mau ditambahkan. Jadi kalau judi online sendiri apa yang membuat itu marak? Karena memang ada beberapa faktor. Pertama, promosinya yang masif. Dari selebgram, TikTok, sekalipun video yang ditampilkan tidak ada hubungan dengan judi online, itu biasa di sudut tengah atasnya, atau kanan atas, itu biasa ada logo-logo jackpot 123 misalnya. Nah itu kan secara tidak langsung juga memancing untuk orang-orang yang berniat, oh ini ada situs baru ini. Dia coba-coba. Siapa tahu gacor. Nah, ditambah lagi dengan penggunaan yang makin mudah. Judi online kan sebenarnya Pak bukan fenomena baru. Fenomena sudah lama. Tapi dulu cara kita untuk bertransaksi, cara pengguna judi ini untuk bertransaksi kan hanya terbatas pada deposit melalui ATM. Sekarang sudah banyak dompet-dompet digital yang disediakan. Apalagi bisa pulsa ya. Bisa pulsa, bisa yang dipotong. Makin tidak terbatas lah metode bertransaksi itu. Dan transaksinya pun digunakan atas nama anonim, bukan nama aslinya. Kita juga tidak tahu itu kenapa bisa begitu. Bagaimana cara membuat rekening, orangnya tidak ada. Akhirnya demikianlah yang terjadi. Bahkan kata Bapak tadi, masalah anak-anak itu dari banyak pengguna, beberapa sekian persennya itu adalah anak berusia di bawah 17 tahun. Jadi memang sangat mengkhawatirkan karena di masa yang seharusnya berkembang, mengenyam pendidikan dan meraih prestasi itu harus terganggu dengan yang namanya judi online. Bagus kalau tidak kecanduan. Kalau sudah kecanduan, karena Pak
kalau Bapak mungkin malam-malam, Iya. saya Pak kalau malam-malam kadang saya nonton itu reels aneh. Orang motongin kuku sapi lah, mencet-mencet perawat, kan itu memuaskan. Nah, sama halnya dengan bermain judi. Ternyata bagi pengguna atau pemain judi ini melihat kartu-kartu yang turun misalnya atau mesin slot yang berputar, itu juga memuaskan bagi mereka. Sehingga banyak juga pengguna yang tidak hanya sekedar mencari untung dari situ, tapi juga mencari kepuasan batin di situ. Banyak lah, beberapa orang yang saya kenal begitu. Yang penting ada udah putar-putar itu. Yang penting asalkan terputar. Iya. Ada hal menarik. Cuci-cuci hal menarik di situ. Cuci-cuci mata katanya. Iya. Ini Pak Iqbal, selain pelaku utama, bagaimana pihak-pihak lain yang ikut terlibat seperti penyedia platform atau pihak yang memfasilitasi judi online, gimana itu? Nah, untuk pihak atau pemilik situs misalnya, itu teramat sulit dilacak sebenarnya, karena kan sekalipun sudah ada undang-undangnya hari ini, tapi situs ini tidak dikendalikan atau tidak dioperasikan dari Indonesia. Makanya juga dalam hal ini pemerintah perlu mengembangkan kerjasama internasional yang kuat untuk menindaklanjuti hal tersebut. Karena untuk menindak itu kan kita harus ke luar negeri misalnya. Sudah berapa banyak pemuda-pemuda Indonesia yang seharusnya berguna di sini dibawa ke sana jadi admin judi, Pak. Mengoperasikan ahli-ahli IT dibawa ke sana mengoperasikan ini. Bahkan terakhir katanya digaji sampai 30 juta per bulan. Per bulan. Jadi memang bukan main. Tapi kalau undang-undangnya sendiri, ya undang-undang ITE itu sudah cukup sebenarnya memberikan dasar hukum bagi kita untuk menindaki. Tapi dalam prakteknya kan ini perlu didukung oleh faktor-faktor lain juga, Pak. Kalau seperti apa pendekatan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Baru untuk mencegah dan menangani kasus judi online di masyarakat, khususnya di Kabupaten Baru? Nah, khususnya di Kabupaten Baru, kalau tidak salah juga itu Pak Iqbal kemarin ada kasusnya, Pak. Oh iya. Ada kasus kemarin yang ditangani itu karena judi online. Nah, kalau Intel sendiri kan ada intelijen penegak hukum istilahnya. Nah, itulah di situ peran Intel sebenarnya. Termasuk acara ini pun malam ini adalah salah satu upaya kita untuk mencegah terjadinya tindakan perjudian, termasuk judi online. Jadi yang bisa kami lakukan sejauh ini ya masih dalam langkah-langkah preventif, mensosialisasikan bahaya daripada judi online itu sendiri. Kalau kan ini untuk hukuman ini bagi anak-anak di bawah umur yang kedapatan bermain judi online, apa ada pula perlakuan khusus kah dari kejaksaan? Mungkin. Balik lagi kalau terkait pelaku anak. Kalau pelaku anak, dia pakai sistem peradilan pidana anak. Jadi ada kekhususan cara mungkin untuk acara hukum acaranya, meskipun sama di persidangan, tapi untuk tuntutan atau maksimal itu setengah dari ancaman hukuman, yang ini mana kan 10 tahun kan untuk ITE itu ya. Kalau di judi secara judi online judi online. Kedua, terkait anak ini ada khususan juga salah proses penyidikannya dia lebih cepat. Dia lebih cepat. Dan batasan umur dia juga diperlihatkan bahwa kurang dari 7 tahun tuh dia nggak bisa lagi tuntutan pidana untuk kerutan anak, Pak. Bisa kembalian ke orang tua. Ini yang miris, karena anak-anak ini kan udah sejak dari dini ini udah kenal dengan namanya handphone kan, Pak. Mereka bisa buka handphone itu, apalagi anak-anak sekarang kan pinter, cepet
cepat dia dikuasai. Menguasai cepat. Caranya seperti apa? Bagaimana dia memulai? Dibaca apa? Belum teman-temannya itu kan. Dia kalau temannya ikut, dia pengen saya ikut. Gitu. Kalau mungkin dulunya kecil-kecilan. Ini kalau udah mulai tertarik, Pak. Udah mulai terpancing, udah kayak kalau narkotik itu udah kecanduan. Itu udah cukup sulit ya gitu. Bisa lebih parah mungkin narkotika gitu. Cuman ini kan bisa sambil tiduran, Pak. Nah, ditambah lagi kemudahan lagi uang tuh bisa. Oh, dia dikasih uangnya transfer. Mobil banking bisa tuh. Bisa transfer aja uangnya. Dia kirim. Sekarang balik lagi ke kita, bagaimana orang tua atau kita masyarakat coba mengingatkan judi itu ya. Dari dulu kan kita udah bilang bukan permainan, dilarang. Haram gitu. Apapun yang dapat dari situ ya tidak boleh. Ya, terkait anak tadi yang disebut, ada mekanisme di sistem peradilan pidana anak itu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2000 tentang sistem peradilan pidana anak. Intinya kalau anak dia dibedakan untuk selama proses persidangannya, tetap kalau masih persidangan ya. Itu karena ini kan ancamannya 10 tahun, di atas 7 tahun itu bisa diversi. Itu setengah dari ancaman hukuman. Terus prosesnya cepat dan juga nanti dilihat kira-kira putusannya apa, mungkin dikembalikan atau pajak sosial atau mungkin masuk juga. Seperti itu. Oke. Kita tahan dulu. Boleh. Kita rehat dulu. Jadi kita istirahat dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap saja bersama kami di IGA Radio. Setiap orang berhak merasa aman, namun kenyataannya banyak yang menjadi korban kekerasan seksual, baik di tempat kerja, di ruang publik, bahkan di lingkungan keluarga terdekat. Kekerasan seksual bukan hanya soal fisik, tapi juga bisa terjadi melalui kata-kata, isyarat, atau tindakan yang merendahkan. Ini tidak boleh dibiarkan. Sekarang, dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS, negara melindungi setiap orang dari segala bentuk kekerasan seksual. Pelaku bisa dihukum dan korban bisa mendapatkan pelindungan serta pendampingan hukum dan layanan psikologis. Jangan diam jika Anda atau orang yang Anda kenal, khususnya perempuan dan anak, menjadi korban kekerasan seksual. Laporkan segera. Hubungi Sapa 129 atau WhatsApp ke 08 111 129 129 yang siap mendengarkan dan membantu Anda. Bersama kita bisa hentikan kekerasan seksual, lindungi perempuan dan anak, dan lawan kekerasan seksual. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Katanya mau masa depan yang cerah, pacaran aja kayak mama dan papa. Cari pasangan yang benar, kalau nggak benar rugi dong. Masa muda dipenuhi godaan, banyak kisah miris bikin gigit jari. Gigit jari. Dia cuma pegang-pegangan tangan, ujung-ujungnya malah berpelaminan. Gak bahaya tak? Nekat mencoba-coba dan fatal risikonya. Hubungan seks pernikah tak ada manfaatnya. Tidak dapat happiness, PMS memati. Jangan kau tutup mata, kita cegah bersama. Hargai diri sendiri, jangan cepat terbujuk kekasih. Hindari kontak fisik berlebih, jaga pikiran dan juga jaga lisan. Dekatkan diri dengan Tuhan, perbanyak kegiatan dan berhenti nonton pornografi. Ayo tahan-tahan dulu, biar tidak ke penghulu. Jangan kau tukarkan cinta hanya untuk nikmat dunia. Kita generasi hebat, lahirkan generasi sehat. Takkan ada untungnya Jika seks sebelum menikah. Setiap
orang berhak merasa aman. Namun kenyataannya banyak yang menjadi korban kekerasan seksual, baik di tempat kerja, di ruang publik, bahkan di lingkungan keluarga terdekat. Kekerasan seksual bukan hanya soal fisik, tapi juga bisa terjadi melalui kata-kata, syarat, atau tindakan yang merendahkan. Ini tidak boleh dibiarkan. Sekarang, dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS, negara melindungi setiap orang dari segala bentuk kekerasan seksual. Pelaku bisa dihukum dan korban bisa mendapatkan pelindungan serta pendampingan hukum dan layanan psikologis. Jangan diam jika Anda atau orang yang Anda kenal, khususnya perempuan dan anak, menjadi korban kekerasan seksual. Laporkan segera. Hubungi Sapa 129 atau WhatsApp ke 08 111 129 129 yang siap mendengarkan dan membantu Anda. Bersama kita bisa hentikan kekerasan seksual, lindungi perempuan dan anak, dan lawan kekerasan seksual. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Menjanjikan kemenangan, judi menjanjikan kekayaan. Kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Bohong. Kalaupun kau kaya, itu awal dari kemiskinan. Judi nih. Ini sangat, ya, apa yang dibilang Bang Haji Romi Rama ini adalah, ya, betul di? Betul. Segala aspek perjudian ini terkandung dalam Iya, lagunya Haji Romi. Iya. Ya, baik, saudara Rika dimanapun Anda berada, masih di Jaksa Menyapa. Ini masih di tema kita, dampak negatif dan sanksi pidana bagi pelaku judi online. Nah, dan masih tentunya di IG Radio, ya, kita cukupkan acara ini sampai dengan pukul 21 nanti atau pukul 9. Ya, kita lanjut ini. Judi online. Judi online. Ini kalau undang-undang apa saja yang mengatur ini kayak yang tentang judi online, ya, mungkin bisa dijelaskan. Kalau perjudian secara umum, iya, itu diatur di pasal 303 KUH pidana. Iya. Nah, kemudian nantinya akan diatur, ada pula aturannya di Undang-Undang KUHP yang baru. Nah, terus untuk lebih spesifik itu di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang transaksi elektronik. Iya. Nah, sekalipun di situ tidak memuat secara eksplisit bahwa perjudian online, tapi intinya perjudian yang dilakukan menggunakan sarana elektronik itu ada hukuman dan ancamannya dalam pasal-pasal undang-undang tersebut. Iya. Ya. Mungkin mau ditambahkan? Iya. Terkait judi online itu memang benar ada di pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Undang-Undang ITE. Lebih cocoknya di pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE. Itu ada kesengajaan atau tidak adanya hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik terkandung muatan perjudian dengan menggunakan alat-alat bukti yang diatur dalam perundang-undangan. Yang mana untuk tadi dijuntokan dengan pasal 44 yang ITE 45 terkait ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 2024 yang menerangkan betul bahwa setiap orang
yang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dipidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar. Nah, itu. Ya, ini memang kan beda dengan KUHP ya. Iya, iya. Ntar lagi juga ada KUHP baru ini. Iya. Itu ancaman hukumannya juga lebih ringan kalau nggak salah. Lebih ringan, dia 9 tahun kalau nggak salah itu. Di KUHP itu berlakunya tahun 2026 nanti. Pasarnya 426 kalau nggak salah. Tapi apa peraturan perundang-undangan ini sudah cukup efektifkah dalam mengatasi masalah-masalah judi online di sini? Gitu. Iya. Kalau kita balik lagi terkait apakah undang-undang ini dapat menekan sebuah tindak pidana yang dikhususkan untuk itu ya? Iya. Kita contoh aja dengan undang-undang tindak pidana korupsi. Iya. Toh undang-undang tindak pidana korupsi ini kan jujur aja, dia itu dan dalam posisi-posisi tertentu masuk bisa ancaman hukuman sampai mati, Pak. Tapi situasi yang terjadi sekarang, coba dia, gitu kan? Kita main mungkin kalau levelnya di kabupaten baru mungkin gitu masih ratusan, mungkin 1 miliar lebih atau bagaimana. Tapi kalau udah dilihat yang di nasional, Bangka Belitung gitu, sampai 300 triliun tuh benar-benar wah itu ruginya negara itu seperti apa gitu kalau udah sampai triliun seperti itu. Nah, balik lagi ke undang-undang tadi, kami paham itu juga kenapa fungsi bidang intelijen kejaksaan ini hadir. Salah satunya di Jaksa Menyapa, penyuluhan hukum, dijaga desa, ada penerangan hukum, jaksa ada jasa masuk pasar inovasi juga, ada jaksa juga masuk rutan gitu kan. Termasuk juga kami lakukan pendampingan dan yang lain-lain. Jasa masuk sekolah apalagi. Oh, ada juga jaksa. Ada aja masuk sekolah. Itu ada juga. Ini untuk memberikan preventif tadi. Supaya orang tuh paham gitu. Contoh aja tadi seperti yang iklan tadi, satu atau terkait anak. Iya. Kekerasan terhadap anak. Memang secara pasal 80 implikasinya seakan-akan kita tidak memberikan apa-apa anak-anak. Tapi karena memang anak-anak itu adalah manusia, makhluk ini manusia yang paling lemah, Pak. Mungkin kita lihat wanita, tapi anak-anak itu ada di bawahnya lagi. Gitu. Seorang wanita ibunya aja masih lebih kuat daripada anaknya gitu. Dan makanya dilindungi sekali dengan itu dengan undang-undang tadi. Nah, untuk mencapai tujuan dari apa yang dimaksud dengan undang-undang tadi terkait perjudian tadi, makanya kami hadir di sini untuk menjelaskan apa sih judi online itu. Pertama, kedua, untuk menegaskan bahwa itu tuh dilarang. Perjudian apapun itu dilarang. Hasilnya itu coba kami mohon bantuan dari masyarakat, ketua, tokoh-tokoh agama, tokoh guru, orang tua untuk menjelaskan bahwa itu jangan masuk ke situ, jangan mengarahkan dan diawasi begitu. Karena online ini semua orang megang handphone dan tadi masuknya lagi di tempat-tempat yang tadi disebut apa tadi? Influencernya yang ikut juga ya. Tuh, gitu. Satu story 500.000 itu. Wih, tinggi juga nih. Iya. Tapi memang kalau tantangannya sekarang dengan undang-undang yang ada, perlu juga kita pahami bahwa setiap hari pasti selalu ada inovasi di bidang teknologi. Betul. Sementara setiap hari belum tentu ada peraturan perundang-undangan yang dibuat, sehingga mau tidak mau kita harus juga menerima bahwa undang-undang ini, peraturan ini selalu terseok-seok mengejar ketertinggalan zaman. Karena boleh jadi aturan-aturan yang ada itu kemudian belum mengatur tentang teknologi-teknologi baru yang hadir. Ada celah-celah hukum, ada kekosongan hukum di situ. Jadi harus diperbaharui lagi kan? Harus diperbaharui lagi. Revisi terus. Sementara revisi ini prosesnya lebih lama dibanding inovasi di bidang teknologi ini. Kalau saya lebih ini lagi, lebih simpel lagi sebenarnya. Ajaran-ajaran yang mungkin disebut kuno atau bukan kuno ya, lebih apa ya? Ya kuno lah mungkin. Misalnya ajaran-ajaran orang tua dulu. Konservatif. Konservatif. Bahwa dulu tuh sebenarnya udah mengajarkan yang boleh itu boleh, yang tidak itu tidak, yang haram itu haram gitu. Dan kalau kita bisa tekankan itu,
kita tanamkan itu ke orang atau anak-anak kita, mereka punya pondasinya itu, mereka menghadapinya sendiri itu dengan oh ya, mama ingatkan itu tidak gitu. Kalau mengambil itu tidak boleh, mencuri tidak boleh. Mau bagaimanapun kesempatan yang ada, selama di dirinya udah tertanam itu, berarti dia nggak mau melakukan, selesai Pak. Kecuali dipaksa kan, tapi kan nggak mungkin juga kalau dipaksa gitu kan gitu mencuri. Tapi saya pikir ya susah kalau kita berkorban mau sampai hukuman apa, mau semua kita hukum mati juga kan nggak mungkin juga Pak. Ini habis gitu kan. Hidup negara ini sepertinya rugi juga kan, nanti kalau ada apa-apa semua masuk penjara juga. Baik. Kayaknya ada yang mau bertanya ini. Silakan. Dari Ibu Lina. Ini pertanyaan saya. Selamat malam Pak. Oh ya, selamat malam juga untuk Ibu Lina ya. Selamat malam Bu Lina. Ya. Pertanyaan saya, jika ada keluarga kita yang sudah kecanduan online, langkah apa yang sebaiknya kita lakukan? Nah, kedua, bagaimana cara melaporkan situs atau aplikasi judi online yang meresahkan di sekitar kita? Wah, ini juga. Iya. Makasih banyak untuk Ibu Lina. Terima kasih Bu Lina. Ada lagi nih. Ada lagi nih. Ibu Deni. Ibu Deni. Selamat malam untuk Ibu Deni. Iya. Apakah saya ingin bertanya juga pada Bapak narasumber, apakah pelaku yang hanya ikut-ikutan dan jumlah taruhannya kecil juga bisa dipidana? Iya, boleh. Masuk ya. Terima kasih semua. Iya. Kemudian dua juga ini. Kita dua dulu aja. Mana Pak? Apakah ada upaya kejaksaan untuk bekerja sama dengan instansi lain dalam memberantas judi online, seperti dengan pihak kepolisian dan Kementerian Kominfo? Oke. Yang pertama dulu. Ya. Semoga saya masih ingat tadi pertanyaannya. Ya. Terkait jika ada keluarga yang sudah kecanduan judi online. Jika ada tindakan diberikan kan begitu ya? Langkah sebaiknya. Ya memang judi juga kan mirip seperti, kalau saya pikir seperti narkoba Pak. Jadi ketagihan itu ya mungkin kalau bisa ya diarahkan, karena kalau narkoba ini kan kita coba barang itu kita coba tahan supaya jangan sampai beredar. Nah, judi online ini semua selama dia pegang handphone dan dari Kominfo yang pada saat ini juga tidak melakukan, pemerintah maksud saya ini ya, tidak melakukan penutupan atau pemblokiran terhadap judi online tadi, susah kan. Makanya saya bilang tadi, itu memang harus dari pengawasan kita juga sebagai orang tua, sebagai orang yang dekat dengan sekitar kita yang itu, untuk bisa menjelaskan atau untuk tidak mengikuti itu. Kami juga berkoordinasi dengan balik lagi itu, karena kita nggak punya kemampuan untuk menutup ini Pak, akses secara online ini kita tidak punya kemampuan sampai ke sana. Tidak bisa ditutup situs. Betul. Makanya kemarin itu yang ditangkap itu kan, karena memang dia back, yang sisanya itu ditutup. Tapi sebagian lagi dilepas. Uang yang berputar itu yang menguntungkan orang lain. Yang saya tahu itu masuknya kan ke negaranya kan Kamboja. Kemarin yang ditangkap di Jakarta pun digerebek itu oleh Polres 2 hari kemarin itu katanya dapat. Mereka tuh sudah kumpulkan buku tabungan. Yang pasti digerebek, dia tuh dioperkan lagi, yang mau dikirim tinggal ke Kamboja hasilnya itu. Jadi keluar negeri. Intinya uang itu. Bukan di Indonesia. Betul, karena uang itu semua cuma semangatnya ditarik. Maka saya bilang online ini tidak mungkin secara untung-untungan. Tersetting. Di mana caranya untuk bisa, bagaimana itu bisa menjadi sebuah untung-untungan selama sistemnya dibuat. Kalau untung-untungan itu kan kalau kita lempar ke atas koin, muka
toh belakang itu kemungkinan itu, gitu kan? Sekalipun kita hitung dengan kecepatan tertentu, pasti ada errornya sedikit ya pada saat dia turun, kemungkinan tebakan kita salah. Sekarang online itu nggak mungkin salah. Dia tinggal setting bagian berapa kali dia main, kapan dia bisa menang, atau mungkin berapa kali dia menyetor, setoran ke berapa atau nilai berapa mungkin dia untuk bisa dikasih menang. Berapa persenkah dia dikasih menangnya? Itu kan sistem itu yang dibikin. Jadi kalau kata saya bullshit, Pak. Itu bisa jadi sebuah keuntungan. Kita cuma ditipu. Pertama itu ditipu, itu keduanya kita tertipu untuk terpancing untuk pinjam online. Ketiganya di pinjaman online itu kan sering pakai data-data yang bersifat sensitif yang kita pakai. Kalau sistemnya bocor, data pribadi kita udah keambil orang lain, Pak. Udah kita berhutang, hutangnya dihitung lagi sebagai orang beriman kan? Udah gitu kitanya juga memang butuh. Iya. Keduanya data pribadi kita pun digunain salah guna orang. Tiba-tiba ada tagihan, Pak, ada tagihan beli apa tiba-tiba 20 juta 30 juta apa ini gitu kan. Jadi memang kalau terkait yang tadi itu memang butuh pengawasan kita. Jangan biarkan atau yang orang untuk mengenal namanya judi. Titik, sudah, Pak. Biar apa judi apa? Tuh, karena judi di undang-undang sebutkan itu sebuah tindak pidana, selesai gitu, Pak. Gitu. Kalaupun sudah, ya balik lagi mungkin kan ke masyarakat bagaimana itu pendekatannya. Terus bagaimana cara melaporkan? Mungkin ada tambahan, teman. Nah, untuk cara melapor ini, Pak. Cara melaporkan atau aplikasi judi online yang meresahkan di sekitar kita. Cara melaporkan itu kan biasanya begini, misalnya konten-konten perjudian misalnya. Itu paling gampangnya kita laporkan di aplikasi itu sendiri. Jadi misalnya di IG, titik 3 sudut kanan atas itu dipencet, laporkan postingan bisa. Tapi kalau misalnya yang dimaksud itu dilaporkan ke pihak berwenang, tentunya Komdigi dalam Komdigi ya sekarang Komdigi itu sudah menyiapkan situs untuk mengadu, untuk mengadukan konten, untuk mengadukan situs itu bisa diakses di aduan.id kayaknya. Itu di Span Lapor juga bisa, Span Lapor bisa juga melaporkan itu. Dan kalau mau paling cepat untuk menghilangkan ya dilaporkan, kalau lihat Instagram dilaporkan lewat Instagram, biar Instagram yang hapus. Saya beberapa kali saya melaporkan dan 2-3 hari setelahnya saya mendapatkan notifikasi bahwa apa yang saya laporkan itu telah dihapus oleh Instagram. Ini marak juga saya lihat ini judi bola. Judi bola. Ada juga saya lihat. Itu. Yang marak sambil nonton bola ada juga. Nah, itulah karena bagi mereka itu jadi bola itu sudah seru, tapi lebih seru lagi kalau dipertaruhkan ada judinya. Oke. Itu tadi bagaimana dengan Ibu Lina ya yang sudah bertanya. Kemudian apakah ini pertanyaan selanjutnya, apakah pelaku yang ikut-ikutan dan jumlah taruhannya kecil juga bisa dipidana? Nah, dalam undang-undang ini tidak disebutkan berapa nominal minimal taruhan dan berapa maksimalnya yang itu bisa dianggap sebagai perjudian. Jadi selama unsur-unsurnya memenuhi, berapapun kecilnya itu pasti dapat dipidana. Baca pasal 303. Ada di pasal 303. Ini kayak di pasal 303, Pak. Pasal pelaku dapat dijerat dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun atau pelaku denda paling banyak 25 juta. Jadi memang tidak ada di sini nih, setelah saya baca-baca di Undang-Undang ITE pun juga pelaku dengan sengaja menyediakan, mendistribusikan atau membuat dan dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi tentang perjudian dapat dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi tidak ada di situ yang mengatur tentang berapa jumlah minimal perjudian itu.
Berarti besar kecilnya. Besar pokoknya- kecilnya unsurnya memenuhi, Iya. tetap Wah. Itu Ini. TE ya. tetap bisa di. Iya. Jadi saya mungkin coba jawab tadi ya. Iya. Jelas. Judi di KUHP kita Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia kita ini. Kita mungkin baca aja lah ya, pasal 303 ayat 1 KUHP. Pasal 303 ayat 1 Pasal KUHP. 303 KUHP. Diancam dengan pidana penjara Iya. paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak 25 juta rupiah. Barang siapa tanpa mendapat izin, satu, dengan sengaja menawarkan Iya. atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Ini kalau bandar Bandar yang judi. Nah, terus kalau sebagai pengecer dia ya tuh dengan sengaja itu menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum kan, untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara. Nah, itu untuk sebagai pengecer. Nah, sekarang balik yang untuk pemain bis. Kan? 303 bis. Sebentar. Saya sambil baca ini. Iya. Supaya lebih jelas penafsirannya. Diancam pasal 303 bis ini untuk pemain. Diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun atau dan paling banyak 10 juta rupiah. Barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303. Jadi seperti tadi disebutkan Sahib, selama unsur atau di dalam pasal itu menyebutkan permainan bahwa itu masuk perbuatan tadi ya. Kita bisa bermain dengan hip. Kita lihat cicak. Hip berapa menit cicak ini jatuh. Kira-kira kalau kita tepak dia jatuh atau enggak? Kalau jatuh apa? Bayar 50.000 misalnya. Gitu. Atau bayar 100 rupiah. Gitu. Kalau kita tepak gitu, dia jatuh atau enggak? Oke, kalau tepak saya dapat. Kalau tidak, 100. Kalau tidak, dia dapat. Kita tepak, jatuh. Berarti ada yang menang di saat itu kan? Pada saat itulah judi itu berlaku, pasal itu masuk. Gitu. Meskipun uangnya kecil-kecilan, gitu, nggak harus sampai ke 200 juta. Kalau ada 50 rupiah pun tetap. Karena untung-untungannya masuk. Gitu. Cuman ya itu karena pidananya kan maksimal sebutnya, bisa 1 hari, mulai 2 hari. Tapi sebetulnya kurang lucu ya kita main cuma 100 atau 1000 itu masuk. Gitu. Tapi intinya namanya judi dilarang di dalam secara undang-undang, dilarang di Indonesia. Baik di agama. Masuk di agama apalagi itu. Oke. Saudara Riga, ya, makasih banyak untuk yang sudah bertanya. Ya. Dan sebelum kita akhiri, kita di sesi berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap saja bersama kami di IGR Radio. Nita, cantik banget hari ini. Kenapa nggak sering-sering pakai rok kayak gitu? Bikin suasana kantor jadi seger nih. Tolong berhenti, Roy. Itu nggak pantas. Bercanda kok. Nggak usah baper. Bercanda? Tidak, itu adalah pelecehan seksual. Banyak orang mengalami hal seperti ini setiap hari dan ini tidak boleh dianggap remeh. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS melindungi setiap orang dari pelecehan baik verbal maupun fisik. Ingat, pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja dan itu adalah tindakan yang melanggar hukum. Jika Anda atau orang yang Anda kenal khususnya perempuan dan anak menjadi korban pelecehan seksual, jangan diam. Laporkan ke Sapa 129 atau WhatsApp ke 0811129129 yang siap mendengarkan dan membantu Anda. Lawan pelecehan seksual. Jangan biarkan pelaku bebas dari jeratan hukum. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Katanya
Katanya mau masa depan yang cerah, pacaran aja kayak mama dan papa. Cari pasangan yang benar, kalau nggak benar rugi dong. Masa muda dipenuhi godaan, banyak kisah miris bikin gigit jari. Gigit jari. Awalnya cuma pegang-pegangan tangan, ujung-ujungnya malah berpelaminan. Berbahaya tak? Nekat mencoba-coba, kan fatal risikonya. Hubungan seks pranikah tak ada manfaatnya. Udah dapat katanya, PMS menanti. Jangan kau tutup mata, kita cegah bersama. Hargai diri sendiri, jangan cepat terbujuk kekasih. Hindari kontak fisik berlebih, jaga pikiran dan juga jaga lisan. Dekatkan diri dengan Tuhan, perbanyak kegiatan dan berhenti untuk nonton pornografi. Ayo tahan-tahan dulu, biar tidak ke penghulu. Jangan kau tukarkan cinta hanya untuk nikmat dunia. Kita generasi hebat, lahirkan generasi sehat. Takkan ada untungnya Jika seks sebelum menikah. Ya baik, masih di IG radionya Saudagar Iga, masih tentunya di Jaksa Menyapa. Masih di tema kita dampak negatif dan sanksi pidana bagi pelaku judi online. Ya, jadi untuk Saudagar Iga yang sudah bertanya di tadi melalui chat kami, ya makasih banyak atas kebersamaan dan kesetiaan Anda mengikuti acara ini. Dan yang belum bertanya mungkin ya mudah-mudahan informasi yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita. Dan ya judi tidak baik lah. Dilarang agama. Iya baik, sebelum kita masuk di closing statement, mungkin bisa menceritakan adakah kasus-kasus yang pernah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Baru terkait dengan judi online? Bukan lagi pernah ada, Pak. Iya. Tapi sekarang sudah ada. Oh, sudah ada. Sementara dalam proses penyidikan. Jadi berkasnya masih di Polres, tapi SPDP-nya sudah sampai ke Kejaksaan. Bagaimana itu kasusnya? Nah, itu ya, kalau secara ini saya tanya-tanya, katanya di Takalasi kejadiannya. Di Warko. Main-main dia, saking fokusnya main, dia tidak lihat sekelilingnya kalau ada polisi. Ditangkap lah. Iya. Intinya ini masih dia mainan loh. Penyidikan. Masih SPDP-nya belum dikirim, cuman berkasnya mungkin masih nunggu juga kelengkapan mungkin antara jaksa P16 dan penyidik. Jadi kalau misalnya sudah, intinya untuk sampai di Kabupaten Baru udah ada satu perkara terkait judi online yang ada sini. Sebenarnya selain judi online banyak juga yang lain ya, yang trafficking kayak micet itu bisa. Jadi cocok lah tadi dengan ikan-ikan yang tadi diulang-ulang itu tadi. Kekerasan seksual ya gitu. Tapi untuk ini kenapa pelaku ini pelaku pemain judi online ini begitu beraninya sampai di tempat umum seperti kafe-kafe atau warkop mainnya? Karena memang perjudian itu selalu disamarkan sebagai aplikasi yang tidak berbahaya, Pak. Jadi kan juga ada juga judi permainan slot di Play Store tapi tidak pakai uang. Ada juga permainan kartu domino atau QQ di Play Store tapi kan tidak pakai uang. Nah itu kan tampilannya hampir-hampir mirip. Hampir-hampmpir mirip. Jadi karena itulah mungkin dia merasa pede. Ini paling kalau dilihat sama orang mungkin dia kiranya ini yang judi di permainan di Play Store tapi bukan judi online. Tapi prediksinya salah karena ditangkap. Tapi kalau di Play Store itu tidak ada jika judi di situ. Kalau tetap ada potensi perjudian di situ, Pak. Seperti di aplikasi Hicks Domino.
aplikasi Higgs Domino 1 tahun yang lalu itu kan chipnya bisa dibeli, chipnya bisa diperjualbelikan, otomatis kan itu memenuhi unsur perjudian. Kalau misalnya dia menggunakan chip, memakai punya chip banyak, dipakai lagi sampai habis, tidak dijual, tidak membeli dan tidak menjual, ya itu sebatas ini. Kenapa dibiarkan ada di Play Store, masuk di pengguna-pengguna Indonesia? Karena memang di situ ini bukan tidak memenuhi unsur perjudian. Tapi apakah ada celah? Ya tetap ada. Oke. Ya, baik. Pokoknya ada di baru di yang bagian. SPDP-nya baru ada. Iya. Belum tahap 2 ya, belum dilimpahkan ke kejaksaan, masih proses di penyidikan. Tapi SPDP-nya sudah terbit, Pak? Iya, SPDP-nya udah dikirim. Sudah dikirim. Baik. Mungkin ada harapan dari Bapak Dery, kemudian dari Bapak Sahib terkait dengan upaya pemberantasan judi online di Kabupaten Baru di Indonesia pada umumnya ke depan, apa yang perlu dilakukan untuk membuat Indonesia bebas dari judi online. Iya. Masih Pak Jalil. Ini mungkin closing aja ya sebenarnya. Terkait judi online ini memang karena memang kegiatan ini berlangsung secara online. Itu bisa juga menjebak anak-anak kita. Memang perlu kewaspadaan juga dari kita untuk juga terus membimbing, mengingatkan juga terhadap anak-anak, terutama saat penggunaan handphone. Itu bisa dipilahkan atau diarahkan untuk permainan-permainan itu, atau mungkin hal-hal yang bisa bersifat edukatif lah. Itu jangan terlalu diberikan kebebasan terlalu bebas sehingga anak ini mendapatkan atau mempelajari sesuatu itu tanpa ada kontrol atau tanggung jawab kita untuk bisa membimbing. Itu pertama. Kedua, judi yang online ini intinya sebenarnya itu penipuan sebenarnya. Nah, jadi harus perlu dipahami bahwa game atau judi ini sebenarnya hanya mengambil uang aja. Tidak ada faktor keuntungan di situ, kecuali tambah menjebak kita semakin dalam ke dalam proses itu. Karena memang di undang-undang tadi sebutkan juga di ITE, di ITE juga disebutkan bahwa perbuatan tadi judi secara online itu mendistribusikan, transmisikan, dan bersifatnya perjudian itu udah jelas-jelas dilarang. Dan intinya perbuatan itu pada saat dilakukan di dalam wilayah hukum Indonesia itu pasti undang-undang itu pasti melekat langsung terhadap warga negara yang melakukan pelanggaran tadi. Gitu. Keduanya saya harapan untuk di Kabupaten Baru ada keinginan dari masyarakat supaya lebih melakukan edukasi lah ya. Nggak harus juga kami selaku aparat penegak hukum perlu turun melakukan penyuluhan, karena judi itu kan sudah secara katanya itu kalimatnya tuh semua orang, apalagi kita di sini yang wilayahnya memang kuat agama, itu kan jelas itu kan dilarang gitu kan. Hasilnya pun didapat bukan sebuah rizki itu. Dan semuanya tuh berupa jadi yang tidak bisa dijadikan apa-apa. Intinya penegakan hukum di Kabupaten Baru, kami dari Kejaksaan Negeri Baru hanya mencoba melakukan edukasi terkait undang-undang tindak pidana perjudian secara online gitu kan pada malam ini. Sekian mungkin kalau dari saya. Mungkin dari Pak Sahib. Ya, kalau saya Pak, saya berharap acara Jaksa Menyapa pada malam ini yang menguras tenaga dan pikiran kita juga ini tidak hanya sekedar tidak membuahkan apa-apa, tapi memiliki output atau dampak yang luas kepada para pendengar, pada pemirsa di YouTube juga, agar memiliki kesadaran bahwa tanggung jawab
untuk mengingatkan bahwa bahaya judi online, mengkampanyekan bahaya judi online itu tidak hanya ada pada kami, tapi ada juga pada masyarakat luas di lingkungannya masing-masing. Karena dengan begitu tentunya sekalipun kita di sini ngobrol 10 jam 20 jam membahas ini, kalau tidak ada kesadaran dari pendengar, tentunya ini tidak akan tercapai apa yang kita cita-citakan bersama. Oke. Baik. Terima kasih banyak ini untuk narasumber kita yang sudah ikut bergabung, tentunya mengikuti Jaksa Menyapa, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan ini tema kita adalah dampak dan negatif ya, dampak negatif dan sanksi pidana bagi pelaku judi online. Jadi mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini tentunya bermanfaat bagi kita semua. Ya, dan ya harapan kita tentunya hindari judi. Ya, baik. Dari Jalan Semangka nomor 95 Bungi Lalabata, saya Alil bersama dengan Pak Dery dan Pak Sahib mohon pamit dan undur diri untuk Anda semua, dan sampai jumpa di Jaksa Menyapa berikutnya. Dari Jalan Semangka saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.